Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Saya dari kelas akuntansi reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Dadang, yaitu mengenai tentang business plan. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai business plan yang saya buat dan poin-poin dari business plan itu sendiri ya. Seperti ini produk business plan yang telah saya buat. Langsung saja saya akan membahas poin-poin dan isi dari business plan itu sendiri. Pertama yaitu nama produknya itu Sostelio, seperti ini namanya. Dan poin pertama yaitu ada eksekutif summary-nya, yaitu Sostiolo merupakan jenis cemilan yang berisi aneka rasa yang dibungkus oleh kulit lumpia. Rasanya itu macam-macam seperti coklat, keju, stroberi maupun abon yang macam-macam. Bentuknya itu ada panjang kecil dan makanan bisnis makanan ringan ini didirikan atas pertimbangan dari beberapa aspek. Yang pertama karena bahan bakunya mudah dicari, terus juga karena relatif murah dan juga digemari oleh masyarakat umum. Dan poin kedua yaitu tentang company overview. Yang pertama yaitu nama perusahaannya itu ada Sostelio Snacks, terus bentuk dari perusahaannya itu bisnis perseorangan dan jenis usahanya itu makanan ringan, serta alamat usahanya itu diproduksi di Jalan Perjuangan Karya Bakti nomor 42 Kota Cirebon. Visi dan misi di perusahaannya. Visinya yaitu memunculkan produk cemilan yang inovatif dan kreatif, terus meningkatkan kepuasan konsumen yang tiada henti. Selanjutnya itu menjadikan Sostiolo sebagai cemilan nomor 1. Dan di misi dari perusahaan itu sendiri yaitu mengutamakan kualitas produknya. Yang kedua yaitu melakukan kreasi dan inovasi baru untuk setiap produknya. Dan yang ketiga yaitu mengutamakan kebersihan produk baik dari isinya maupun dari kemasannya. Dan poin yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari perusahaan sendiri. Di sini ada kelebihan perusahaannya. Yang pertama itu selalu menjaga kualitas dari produknya. Yang kedua yaitu aktif melakukan pemasaran atau promosi. Yang ketiga yaitu melakukan terus inovasi dan rasa-rasa yang unik. Dan di sini ada kekurangannya. Yang pertama ini karena bisnisnya masih dalam proses pengembangan, jadi belum adanya pembeli tetap atau mitra tetapnya. Selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu mengenai produk dan servisnya, yaitu nama produk dari bisnis saya yaitu tentang Sostelio Snacks. Seperti ini produknya. Sostelio merupakan usaha yang bergerak pada bidang manufaktur yang diproduksi oleh memproduksi makanan ringan dan dan menjual hasil produksi. Produksi itu dilakukan di rumah yang beralamatkan di Jalan Perjuangan Karya Bakti Karya Bakti RT 3 RW 10, yang dimana makanan ringan yang diproduksi yaitu Sostelio yang terbuat dari kulit lumpia yang isinya beraneka rasa seperti coklat, keju, abon, dan lain-lainnya. Dan pengemasan pun dilakukan dengan baik dan mengedepankan ketelitian supaya produk tetap terjaga hingga tangan konsumennya. Serta di bagian label produk pun disertai dengan expired dari produknya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, Sostiolo dapat menghasilkan produk yang lainnya. Bahan dan alat yang digunakan pun terjaga kualitasnya, keamanannya, serta kehalalannya. Serta di sini ada alat dan bahan dari produknya, yaitu yang pertama alatnya itu ada pisau, spatula, wajan, penyaring minyak, dan kompor. Dan di sini juga ada bahannya yaitu ada kulit lumpia. Isian Sostiolonya bebas, itu mau isinya apa, misalkan kayak abon, keju, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada minyak goreng, dan yang terakhir itu ada putih telur. Di sini ada cara membuat produknya. Cara membuat produknya, yang pertama itu potong kulit lumpia menjadi 4 bagian, terus masukkan isi Sostelionya sesuai rasa yang diinginkan seperti kayak coklat, keju, ataupun lainnya. Dan gulung kulit lumpia yang telah diberi isian, terus melakukan terus menerus hingga banyak. Kemudian kalau sudah banyak, digoreng ke minyak yang telah panas selama 5 menit, kemudian diangkat dan ditiriskan. Dan selanjutnya yaitu melakukan pengemasan Sostelio serta diberi label, dan Sostelio siap untuk dipasarkan. Dan poin yang keempat yang itu mengenai marketing dan bisnis plan-nya. Pemasarannya itu dilakukan dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain, serta melakukannya dengan strategi mulut ke mulut. Dan di sini pun ada strategi dan implementasiannya, yaitu strateginya itu melakukan
strategi konsumennya itu targetnya itu ada anak-anak, mahasiswa, masyarakat umum, pelajar, dan orang tua, di mana strateginya itu dengan melakukan promosi melalui mulut ke mulut maupun dari media sosial itu sendiri. Dan di sini ada manajemen timnya yang pertama itu manajernya itu saya sendiri, kemudian di bawah dari manajernya itu ada pemasaran, di mana pemasaran itu dilakukan bersama-sama. Dan karena bisnis ini pun dikelola oleh perusahaan perseorangan dan dibantu oleh keluarga saya sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengenai ada bisnis plan atau financial plan-nya, yaitu di sini ada financial plan-nya, yaitu yang dibutuhkan biaya yang dibutuhkannya itu ada modalnya itu yang dibutuhkan itu 100.000. Yang pertama itu rincian biayanya itu untuk kulit lumpia seharga 10.000, coklat 10.000, keju 20.000, abon 10.000, telur 3.000, minyak goreng 10.000, dan budget dari pemotongan internet atau kuotanya itu 15.000 serta biaya lain-lainnya itu 22.000. Jadi total yang modal yang diperlukan itu sekitar 100.000 rupiah. Karena harga produk yang dijualnya itu 5.000 per piecesnya dan lokasi jualnya itu dijual langsung ataupun ke rumah ataupun ke warga ataupun ke warung, dan kuantitas dari produknya itu akan dibuat sebanyak 50 pieces. Jadi kemungkinan terjualnya itu ada 50 pieces dikali 5.000 yaitu 250.000, di mana biaya terduanya ada 50.000 sehingga total dari yang kita dapatkan dan udah balik modal itu 100.000 bersih gitu. Jadi kita mendapatkan keuntungan laba bersihnya itu sebanyak 100.000 rupiah, dan estimasi dari permintaan pasarnya itu akan diperkirakan terus meningkat hingga 200 pieces. Dan yang terakhir yaitu bagaimana saya menarik investornya. Yang pertama yaitu investor saya bernama Lisa Panca Indriani, yaitu teman saya. Dia lahir pada tanggal 20 Mei tahun 2001, yang sekarang statusnya sudah bekerja. Dan yang kedua yaitu bernama Aisyah, yaitu masih sebagai mahasiswa pelajarnya, statusnya ya. Dan bagaimana strategi saya meyakinkan investasinya atau kepada investornya? Yang pertama yaitu saya menjelaskan mengenai produk yang akan saya buat, dan karena serta pembagian labanya itu sendiri. Seperti kayak pembagiannya itu saya membagi 15% untuk si investornya, dan buat sayanya itu sebanyak 70%. Jadi karena investor saya ada 2, jadi 15% pembagian labanya, dan itu tuh 15% dan sayanya 70% karena saya menjalankannya. Dan itu pun sudah balik modal. Jadi mereka teman-teman saya semua, karena mereka udah dekat sama saya, jadi mereka mempercayakannya kepada saya, dimana nanti pada saat uang modal kembali 100.000, dia pun akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 15.000. Jadi kalau misalkan kita terus melakukan produksi, maka semakin banyak yang kita dapatkan. Ya, mungkin itu strategi yang saya berikan kepada teman-teman saya, karena mereka juga teman dekat saya, mungkin mereka jadi percaya sama saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.